Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sumber Bibit Banyumas, sumbernya bibit durian berkualitas. Masih bersama saya Ibnu Syafruddin, petani dan penjual bibit durian dari Desa Kamulyan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini tanggal 23 ya? Kalau nggak salah. Hari Selasa kalau nggak salah, tanggal 23 Februari. Berapa? Tanggal 25 Februari 2025, kami sedang berada di daerah Ciamis, tepatnya di Desa Sukamulya. Kita hari ini kita diundang oleh pemilik lahan, yaitu di sini di Bukit Duren Gaspol, daerah Ciamis, Desa Sukamulya. Kami diundang secara khusus untuk melihat atau mengecek pohon durian yang sudah ada di bukit ini, karena kondisinya bisa dibilang darurat, karena kondisi pohonnya ini setelah kita cek semuanya ini banyak terserang hama begitu ya. Jadi kita diundang oleh Pak Haji selaku pemilik bukit ini untuk coba sharing ilmu tentang perdurenan, tentang bagaimana memelihara atau perawatan pohon durian. Karena pohon durian di sini usianya sudah cukup bagus, sudah cukup matang, tentunya kurang lebih sekitar 8 tahun, tapi belum bisa produktif begitu, belum bisa menghasilkan buah yang bagus. Nah, selain itu kita udah bekerja sama sekitar 2 tahun ya dengan pemilik Bukit Duren ini. Itu beliau membeli bibit di Sumber Bibit Banyumas, kemudian sudah ditanam. Nah, ini yang terbaru beberapa bulan yang lalu membeli bibit di Sumber Bibit Banyumas. Juga sekarang pada saat ini nih, di minggu-minggu ini sedang proses tanam. Jadi nanti selain dari kita ngecek pohon duriannya ya, jelas jadi pohon durian yang nanti kita akan coba rescue ya, nanti akan kita analisa seperti apa nanti langkah kedepannya supaya si pohon durian ini bisa seger lagi, bisa bagus lagi, tentunya bisa produktif di musim depan. Nah, nanti di lain video kita juga akan buat proses tanamnya, karena kami melakukan pendampingan pada saat penanaman di Bukit Duren Gaspol. Namanya Bukit Duren Gaspol, jadi unik ya. Jadi namanya unik, tempatnya juga Masya Allah ini bagus banget. Jadi mungkin nanti beberapa bulan ke depan ini juga masih proses pembangunan. Jadi di sebelah sana nanti ada kolam renang, nanti kita cek juga ya. Jadi kedepannya Bukit Duren ini akan jadi tempat wisata atau agrowisata buah durian dan juga manggis tentunya. Nah, kami diundang ke sini supaya bisa sharing bagaimana langkah ke depan supaya pohon-pohon durian di sini, khususnya pohon durian dan manggis, nanti bisa produktif di musim yang akan datang. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, kita langsung kita cek aja ya. Nah, ini salah satu durian jenis bawor yang terindikasi terkena jamur. Nah, ini kondisinya memprihatinkan. Jadi kondisinya cukup memprihatinkan. Jadi dengan usia tanam sekitar 5 sampai 8 tahun rata-rata, itu kondisi pohonnya bisa dibilang sakit. Jadi karena minimnya perawatan, minimnya pengetahuan, sehingga membuat pohon ini banyak terserang penyakit. Karena memang perawatannya, setelah kita ngobrol, kita diskusi, banyak yang harus kita perbaiki, harus kita manajemennya harus kita rubah. Jadi manajemen di sini harus kita perbaiki, mulai dari SOP perawatan, dari masa vegetatif sampai ke generatif gitu. Jadi kurang lebih di kebun ini sekitar ada berapa, 5 hektar ya. Ada kurang lebih 5 hektar. Jadi ini ada di sini, nanti dari sini ke sana itu blok durian. Jadi yang di sini ini manggis ya. Nah,
teman-teman, jadi dari beberapa analisa yang kita temukan, yang pertama mulai dari jarak tanam, itu jarak tanam yang terlalu dekat, Rapat. ya terlalu rapat. Jadi ini kalau kita bisa lihat itu kira-kira jarak tanamnya itu sekitar, jadi sini ada, sana sekitar 4 meteran gitu. Jadi idealnya itu minimal paling rapat itu 8 meter dan paling jauhnya 10 meter. Jadi 8 sampai 10 meter untuk jarak tanam ideal pohon durian. Itu versi sumber bibit Banyumas. Jadi apabila di lain tempat atau di lain petani itu ada metode atau jarak tanam yang lain-lain, ya itu versinya masing-masing. Nah, di sini saya bicara sesuai versi dari sumber bibit Banyumas. Jadi jarak tanam yang kami sarankan memang di angka 8 sampai 10 meter. Jadi paling rapatnya 8 meter, paling jauhnya 10 meter. Nah, ini kami temukan salah satunya adalah jarak tanam yang terlalu rapat. Kemudian metode perawatan mulai dari penyemprotan insek dan funginya juga masih banyak terlalaikan, ya nggak dimaksimalkan. Jadi setelah kami diskusi, ya memang itu harus diperketat lagi, harus diperbaiki lagi. Terkait dengan SOP, memang pohon durian ini bisa dimaksimalkan mulai dari SOP-nya diperketat, itu insya Allah dalam waktu 4 tahun seharusnya itu udah produktif begitu. Jadi pohon-pohon durian yang di sini, jadi ini di tahun 2 tahun yang lalu itu sempat order juga ke kami di Sumber Bibit Banyumas, dan di tahun kedua di musim ini order juga. Nah, nanti kita juga akan cek lagi langsung. Jadi yang kemarin beri bibit di Sumber Bibit Banyumas, kita cek, kita analisa juga, kemudian pastinya akan kita perbaiki mulai dari instalasi, jarak tanam sampai dengan SOP perawatannya. Begitu teman-teman, kita jalan-jalan aja. Ini rata-rata yang tertanam di sini itu bawor. Jadi ini bawor. Nah, di sebelah sana ada duri hitam. Memprihatinkan teman-teman. Jadi ya kalau yang ini itu memang beli bibitnya itu bukan di Sumber Bibit. Ya, beli bibitnya bukan di Sumber Bibit. Jadi karena kerja sama kita itu kurang lebih baru 2 tahun, sementara pohonnya ini udah umurnya lebih dari itu. Artinya ya di Sumber Bibit itu walaupun beli bibitnya nggak di Sumber Bibit, kami diundang, ya kami akan ikut serta dalam peran perawatan. Jadi nggak yang itu beli bibitnya bukan di Sumber Bibit, jadi ya kita nggak mau, karena itu ya udah urusannya yang beli bibit pertama nggak juga. Jadi karena kita kami diundang ke sini, ya kami nggak langsung nanya beli bibitnya di mana, enggak. Jadi ya kita sharing aja lah. Ini juga kan salah satu tambahan ilmu juga buat kami, sehingga kami nggak memandang bahwa beli bibitnya di Sumber Bibit Banyumas atau tidak dan lain sebagainya. Intinya bibit ini awalnya belinya bukan di Sumber Bibit Banyumas, tapi sekarang dan mungkin beberapa waktu ke depan nanti kami dari Sumber Bibit Banyumas ikut memantau, memaintain perawatannya, dan sampai pohon durian ini bisa produktif begitu teman-teman. Nah, ini salah satunya pohon jenis duri hitam. Dilihat dari bentuknya juga, ya dari kondisinya cukup memprihatinkan teman-teman. Jadi jarak tanamnya juga udah jarak tanamnya masih, sebenarnya kalau dilihat dari yang sebelah sana itu dari bentuk pohonnya itu udah proporsional, ya udah bagus. Coba kita cek sini aja. Dari bentuk atau dari bodinya, dari si bentuk pohonnya ini udah proporsional, udah bagus, dan seharusnya sih udah besar, ya. Iya, udah produktif gitu, udah produktif, menghasilkan pohon yang bagus. Jadi selain dari hasil analisa kita, mulai dari jarak tanam, SOP perawatan, ya termasuk pemupukan, kemudian penyemprotan insek fungi, dan juga pruning. Jadi pruningnya ini kayaknya ugal-ugalan ya, jadi nggak pernah di pruning gitu. Kita cek sini aja. Kita sambil lihat-lihat lagi bangun kolam renang. Oke. Mau mandi sekalian juga nggak apa-apa, Mas? Mandi juga iya, boleh. Jadi ini sekitar jam 6 ada ya, jam 6, jam berapa? Setengah 7. Jadi ini teman-teman. Ini udah rusak ya? Hampir rata-rata tuh daunnya rusak. Jadi jamur semua.
Udah kelihatan dari ini hitam-hitam ini jamur, akhirnya ya beginilah kondisinya. Nah, lereng Bukit Duren Gaspol. Nah ini sedang pembangunan kolam renang. Pembangunan kolam renang, teman-teman. Jadi nanti di sini planning ke depan dari pemilik dari Juragan ini, dari Pak Haji. Di sini akan dibuat agrowisata. Jadi wisata buah sekaligus juga nanti ada kolam renang, nanti ada wisata-wisata yang lain. Jadi ya kedepannya insya Allah ini tempat bakal bagus banget, bakal buat apa ya, rekreasi keluarga itu cocok banget. Buat Jadi ngadem juga enak wah, ya. enak banget. Jadi Buat kami tuh ngilangin stres. ya, jadi kami Tempatnya sampai cocok ya sampai di sini itu kira-kira kemarin hari Senin sekitar jam 1 ya. Jam 1 siang kami nyampe sini. Kemudian kira-kira kita baru ngopi-ngopi sebentar, hujan deras. Jadi kita akhirnya nginep gitu. Jadi kita nginep. Nah, kita merasakan benar-benar di sini tuh seperti lagi wisata di mana gitu. Jadi ya enak sih. Jadi kedepannya insya Allah nanti buat wisata di Bukit Duren Gaspol ini bagus banget, recommended banget. Jadi buat anak-anak, buat kita bawa keluarga atau kita sendiri pun cakep banget. Jadi enak banget. Nah, kembali lagi ke masalah perdurenan. Jadi di sini kami akan coba. Jadi di sebelah sana nanti akan kita coba cek satu persatu di kebunnya. Tuh banyak banget yang sebenarnya PR-nya banyak banget. Jadi hampir berapa pohon ya, kira-kira itu 100 kayaknya ada ya, 100 pohon di sini tuh. Iya, Perlu penanganan. Jadi penanganan nih. ya perlu penanganan khusus karena memang aduh, apa ya, kondisinya semua darurat. Jadi harus kita ekstra lah, ini kita harus berikan perawatan yang ekstra. Mungkin 4-5 bulan ke depan kita ekstra perawatan supaya nanti jamur-jamurnya bisa hilang, dan nanti mungkin di bulan ke-6 insya Allah nanti pohonnya udah rimbun lagi. Nanti kita terus update, jadi nanti bisa dipantau. Waduh, nggak ada jalan. Turun. Kita jalan-jalan ke sana ya. Ini masa tahap pembangunan, jadi memang nanti ke depannya dia akan diperbaiki lagi. Nah, Oci. ini jenis oci. Ocinya lumayan banyak. Waduh. Hampir. Ocinya Ini di sini tuh ada bukan oci kali. bambu samping ya. Musangking ini. Dari sini tuh ada jenis durian yang premium itu sebenarnya banyak. Jadi musangking itu ada musangking, duri hitam, super tembaga, dan juga bawor. Ini di sini termasuknya lengkap. Jadi ada beberapa jenis yang lain. Matahari. Ya. Ini wah, kita ya pemandangannya mantap. Kami nyampe di sini, kita kunjungan ke sini itu kira-kira ya mungkin sampai nanti siang lah. Nanti soalnya kita akan cek semua kebun yang ada di sini, mulai dari yang sudah pohonnya sudah besar sampai ke nanti yang baru nanam. Jadi yang baru nanam itu yang memang baru minggu kemarin bawa dari Sumberbit Banyumas. Tuh. Jadi kalau untuk manggisnya di sini, manggisnya dulu kita juga supply. Dulu kita supply juga untuk bibit manggisnya, dan sekarang alhamdulillah kalau untuk manggis sudah produktif, sudah ada hasilnya begitu teman-teman. Jadi tinggal PR kita duriannya. Duriannya nanti kita coba ya, kita belajar bareng di sini, kita coba rawat dengan baik sampai dengan menghasilkan buah yang premium pastinya. Asik banget. Seger. Kang, gimana Kang? Adem Kang. Ngademin pikiran apa ngademin? Kelapa tiris. Tiris. Apa tuh kelapa tiris? Ini untuk wilayah ini, blok ini manggis semua. Ntar produk kita yang durian sebelah sana. Di ujung sana ya? Iya. Di sana buat agrowisata durian sama manggis, terus ada buat agrowisata antarnya lah. Di sini.
jadi kita juga cek semua, nanti cek pH tanahnya. Kita juga pokoknya kita langkah awal nanti setelah dari hasil analisa kita coba benerin dulu tanahnya. Jadi tanahnya kita cek itu di angka di bawah 5, jadi sampai ke 4. Jadi ini cukup bahaya karena di tanah itu terindikasi sangat asam karena mungkin curah hujan yang tinggi, kemudian dia curah hujannya tinggi, kemudian nggak dibantu dengan perawatan yang bagus. Ini manggis yang kemarin ya. Nah ini manggis yang bawa dari Sumber Bibit Banyumas. Ini yang Akhir bawah ini. kemarin nih terakhir Pak, paling ini baru udah berapa berarti bulan ya? Tanam udah berapa, 1 bulan ya atau 2 bulanan? 2 bulan. 2 bulan. Ini alhamdulillah kalau untuk manggisnya bagus, Udah mulai subur tumbuh ya. Udah mulai bagus, cuman tinggal apa belalangnya aja. Paling bisa kok. Ini Mas, bawah kanopi kan kumuh, Oh. nggak bersih. Oh, ini Ya. harus dibenerin dulu ini Iya. ya bawahnya ya. Ini bersihin dulu rumputnya, terus pH-nya kita benerin dulu. Jadi di bawah kanopi ini wajib steril dari apa namanya, dari gulma ya. Jadi supaya nanti ketika kita melakukan pemupukan itu nggak sia-sia. Jadi di bawahnya ini kita kan artinya masih banyak ilalang, kemudian nggak bersih, kemudian ini juga seharusnya sih ini jalannya nggak kepotong jalannya, tapi ya nggak apa-apa, nanti kita coba maksimalkan dengan kondisi yang ada, dengan apa namanya, sekarang ada seperti ini, kita coba maksimalkan. Jadi ini satu tantangan yang besar buat Sumber Bibit Banyumas, bisa mengkondisikan pohon durian yang seperti ini sehingga sampai nanti mudah-mudahan insya Allah kita diberi kemudahan supaya pohon ini bisa produktif di musim depan. Mudah-mudahan teman-teman minta doanya supaya kegiatan kami ini lancar, kegiatan kami ini bisa berhasil. Tentunya kita sambil berdoa, selain berusaha ikhtiar, kami juga berdoa semoga kita dipermudah oleh Allah bisa memperbaiki atau bisa merawat pohon ini dengan baik. Jadi karena ya kita ketahui bersama bahwa membuat atau membuat kebun seperti ini luas, terutama pohon durian itu biayanya nggak sedikit ya. Iya, Biayanya banyak. lumayan. Jadi tujuan kami, walaupun beli bibitnya bukan di kami, ya tujuan kami supaya petani-petani durian di Indonesia itu juga bisa berkembang, bisa maju dengan kita belajar bareng-bareng. Jadi versinya Sumber Bibit nanti kita terapkan sesuai dengan pengalaman atau sesuai dengan versi dari Sumber Bibit, SOP yang sudah dimiliki oleh Sumber Bibit. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang berbeda pendapat, yaitu wajar-wajar aja, karena masing-masing petani itu memiliki metode atau caranya masing-masing. Tentunya dengan kondisi lahan atau kondisi tanah yang berbeda pun itu penanganannya berbeda. Jadi buat teman-teman yang nonton terkadang oh nih kita harus pakai yang gimana sih, kok metodenya si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini, beda-beda, saya harus cari yang mana. Jadi kuncinya adalah satu, ketika teman-teman melihat berbagai macam metode perawatan, teman-teman yang harus lihat adalah tekstur tanahnya atau kondisi tanahnya, karena perawatan yang seperti apa yang harus kita terapkan adalah mengikuti daripada kondisi si tanah tersebut. Jadi tanah liat, otomatis kita mengondisikan pohon durian dengan kondisi di tanah yang tanah liat sama dengan kondisi yang tanah merah seperti ini, pastinya beda. Jadi ya mungkin teman-teman melihat pada saat kondisi di tanah liat, kemudian nanti lihat lagi kondisi tanahnya yang tanah merah, kemudian lihat lagi yang satu di daerah pegunungan di ketinggian 300 sampai 500 mdpl, nanti lihat lagi besok di dataran rendah gitu kan, itu beda-beda penanganannya. Jadi nggak usah bingung, tinggal kuncinya adalah di mana posisinya, di mana lokasinya, dan seperti apa tekstur tanahnya. Itu yang diterapkan, yang menurut kami itu kuncinya di situ. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Kita lanjut teman-teman. Nanti kondisinya semalam tuh hujannya deras banget, jadi
kami belum bisa ke lahan karena lahan yang baru ditanam itu yang sebelah sana itu kondisinya masih baru ya, jadi tanahnya tanah merah seperti ini, licin, belok, jadi sedikit berbahaya karena memang masih diinstal, masih proses buat pembukaan lahannya. Jadi nanti di video lain kita, ini nanti agak siang, sudah mulai cerah, sudah mulai panas, nanti kita coba. Nah, kita juga di sini ada penginapan. Jadi buat teman-teman nanti ke depannya kita mau berwisata, mudah-mudahan ke depan tempat agrowisata ini bisa berkembang dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Teman-teman bisa berlibur di sini. Di sini tersedia penginapan yang fasilitasnya oke banget. Ya, fasilitasnya standar tapi memang sangat nyaman. Jadi sudah tersedia fasilitas buat penginapan, kemudian buat kolam renangnya udah ada dengan suasana pegunungan yang indah banget. Sejuk, udaranya enak banget. Kita juga sebenarnya betah di sini, adem. Nah, di sana kan jarak tanamnya itu deket-deket banget ya. Oh iya, itu cuma berapa meter aja. Iya, cuma berapa meter aja nanti. Nanti ada yang sebelah sana juga. Nanti kemungkinan sih nanti karena kondisinya seperti ini, langkah kita ya kita perbaiki jarak tanam sebelum nanti setelah Di lahan yang baru ya? Ya, nanti di lahan yang, kalau di lahan yang baru kemarin kita udah pakai jaraknya 8x8, jadi jarak tanamnya 8 meter. Jadi yang di sini dijadikan Udah. pelajaran Iya. supaya nanti di lahan yang baru buka itu enggak, jarak tanamnya nggak seperti ini lagi. Nah, untuk Jadi ini penanaman yang lama ya? ya ini yang lama, ini yang Yang dulu sebelum kita masuk ke sini ya? sebelum beli bibitnya juga bukan di kita, karena umurnya ini udah 4 tahunan. Iya. Menurut penjaga kebunnya udah 4 tahun, ada yang 8 tahun gitu. Nah itu kan kita belum kerja sama, karena kerja sama kita itu baru 2 tahun ini, jadi tahun 1 tahun yang kemarin sama 1 tahun ini, jadi 2 tahun ini. Jadi ya walaupun pokoknya intinya buat teman-teman yang jadi nggak harus beli bibitnya di sumber bibit. Jadi kalau memang ada yang kita perlu sharing ya kita sharing. Jadi seperti ini contohnya, beli bibitnya bukan sumber bibit, tapi kami diundang oleh Pak Haji supaya bisa sharing di sini, supaya bisa lihat kondisi pohonnya seperti apa. Nah, kita analisa, kita lakukan nanti perawatannya ke depan seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, itu kita oke-oke aja. Karena tujuan kita bukan semata-mata mencari popularitas atau mencari uang semata lah. Jadi simpelnya begini teman-teman, ini kita rawat. Musim depan kita bisa produktif, setidaknya kita juga bisa menikmati dari hasil jerih payah kita bareng-bareng itu. Jadi nggak yang wah beli bibitnya bukan di kita, bodo amat lah, nggak gitu. Jadi ini kita bisa diundang ke sini, kita udah senang banget. Artinya kami sudah diberikan kepercayaan sebesar ini, itu satu apresiasi buat kita yang sangat tinggi, yang sangat bagus. Dan kami juga berterima kasih banyak untuk manajemen Bukit Duren Gaspol yang ada di Ciamis, di Desa Sukamulya ini. Jadi atas undangan kepada kami, itu apresiasi banget buat kita, senang banget bisa sharing ilmu di sini, begitu teman-teman. Jadi langkah ke depan seperti apa nanti coba kita review lagi. Nah, karena nanti mungkin jam-jam agak-agak siang lah, nanti kita coba review lagi. Oke. Mungkin segitu dulu teman-teman, karena kebunnya ini luas banget. Jadi kita mau ke sana pun belum bisa karena kondisi tanah masih basah, baru banget reda hujannya. Jadi nanti siang agak panas, nanti kita bikin video lagi karena mungkin masih seharian kita di sini untuk analisa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya. Untuk kali ini kami belum bisa update lagi stok durian. Stoknya masih sama seperti yang di video-video selanjutnya sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang pengen order, kita ada ketinggian, kita ada ready stock duri hitam, super tembaga, bawor dan juga musangking di ketinggian 1 meter up. Harganya masih sama 250.000 per pohon. Jadi buat teman-teman yang lagi order, yang lagi punya kebutuhan, silahkan di order. Nanti ada di WA saja di layar apa ya teman-teman. Oke, teman-teman, satu pesan dari Sumber Bibit Banyumas.
waktu terbaik menanam pohon adalah 10 tahun yang lalu, dan waktu terbaik berikutnya adalah hari ini. Maka dari itu, segeralah menanam pohon, terutama pohon durian, dan belilah bibitnya di sumber bibit Banyumas, sumbernya bibit durian berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.